bukti otentik itu kan ada nih. Yang barang kita yang berkoar-koar ke desa-desa menelpon, ini sudah ada bukti. Itu saya cuma kembalikan dia. Bukti otentiknya tidak ada katanya Pak. Sekarang Pak Hari Sangari istrinya sudah Ini yang meninggal. Kalau yang itu saya sudah pahami. Itulah. sudah ada. Nah, jadi persoalannya apakah dia komunis atau tidak? Itu. Kenapa? Karena kita sendiri yang berkuar-kuar, telepon kepala desa, nah ini sudah ada bukti otentiknya. Itu. Saya cuma memperjelas apa yang disampaikan dulu. Yang jadi persoalan ini yang meninggal. Itu. Tapi kan di pending di kabupaten dikatanya. Nah itu. Oke, ya sudah dijelaskan tadi tuh. Kemudian hari sengaja untuk ini sudah tidak ada di perekaman, sudah tidak ada di Dukcapil di Pangkep. Nanti mau daftar ulang baru ada baru di masukkan lagi. Itu buktinya Pak. Sekarang kamu datang, apa yang bukti? Dan buktinya tidak ada katanya, tidak datang. Kalau dia datang nanti kita masukkan. Yang meninggal bukan bisa ngaji itu makanya baca itu Muhammad Ali. Inilah saya masuk ke saya. Ini yang penting ini rapat pleno di kecamatan. Otomatis saya baca material seperti saya. Halo sahabat Panwas dimanapun berada. Kali ini kita akan melihat jalannya rapat pleno PPK Kecamatan Tondong Tallasa, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Pada rapat pleno DPSHP kali ini, dihadiri oleh Ketua PPK Kabupaten Pangkep, Operator Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep, Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Tondong Tallasa, dan Posramil Tondong Tallasa, Kapolsek Tondong Tallasa, Sekretaris Camat Tondong Tallasa, dan pimpinan partai politik sekecamatan Tondong Tallasa. Akhir pemilih umum tahun 2004 kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Ketua BPS Desa Bantimurung untuk membacakan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPSHP akhir tingkat desa pemilihan umum tahun 2024. Lebih panas tuh Pak di situ. Baik, di Desa Bantimurung terdiri atas 6 TPS. Dari TPS pertama atau 001, jumlah pemilih aktif 240, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 1, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 7. Desa selanjutnya, Desa Tondong Pura. Pada Bapak Ketua dipersilahkan. TPS 2,
Jumlah pemilih aktif 249. Jumlah pemilih baru 1 orang. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0. Jumlah perbaikan data pemilih 4. Dan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik sebanyak 8 orang. TPS 3. Jumlah pemilih aktif 231. Jumlah pemilih baru 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0. Jumlah perbaikan data pemilih 6. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Desa Lande. TPS 2. Jumlah pemilih aktif 247. Jumlah pemilih baru 2. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 4. Jumlah pemilih aktif 1360. Jumlah pemilih baru 3. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 6. Jumlah perbaikan data pemilih 3. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 55. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah pemilih aktif 287. Jumlah pemilih baru 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1. Jumlah perbaikan data pemilih 1. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 5. Selanjutnya Desa Malaka. TPS 001. Jumlah pemilih aktif 249. Jumlah pemilih baru 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0. Jumlah perbaikan data pemilih 8. Jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 10. TPS 002. Jumlah pemilih aktif 271. Jumlah pemilih baru 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0. Selanjutnya Desa Bontobirau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya bacakan jumlah pemilih dari TPS 1. Jumlah pemilih aktif 206. Jumlah pemilih baru 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1. Jumlah perbaikan data pemilih 1. Jumlah pemilih potensial non KTP 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mewakili Camat Tondon Tagasa, yaitu Sekretaris Camat. Yang terhormat Bapak Komisioner KPU Kabupaten Pangkep. Menyimak betul yang disampaikan tadi, yaitu persoalan yang pemilih yang sudah di bawah umur yang sudah menikah. Kalau penyampaian dari Ibu Aminah berbeda dengan penyampaian oleh Pak Mujib. Jadi saya di sini harus memperjelas. Yang setahu saya di sini, kalau di bawah umur sudah menikah, maka ialah termasuk peserta pemilih atau dia terdaftar sebagai pemilih. Nah, itu yang perlu pertama kita ketahui bersama. Selanjutnya terkait di sini yang TMS yang kami dapatkan itu yang baru-baru dari penyampaian dari PKD kami, yaitu Muhammad Alif yang meninggal kemarin. Lande. Nah, itu. Jadi yang perlu kita ketahui bersama ini, apakah bisa langsung diakomodir? Karena ada sudah lengkap saya lihat di sini, sudah ada surat keterangannya. Itu. Selanjutnya yang
Desa Malaka. Ada kan di sini pemilih ganda atas nama Faisal. Iya, Desa Malaka. Kalau saya tidak salah Faisal, atas nama Faisal. Yang selanjutnya Desa Tondongkura. Kalau saya tidak salah ada juga meninggal. Itu. Jadi saya mohon kepada PPK bisa diakomodir semua di rapat pleno ini. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Tondongkura yang ada TMS meninggal. Maksudnya mau diakomodir memang hari ini. Enggak Pak, kalau sesuai teknis kami tidak mengakomodir, tapi kami memasukkan catatan di tanggapan. Nanti akan kami masukkan pada saat tahapan di tanggal 6 itu Pak Dik, di tanggal 6 sampai tanggal 20 nanti dimasukkan ke Sidali. Tidak ada perubahan seperti biasa pleno-pleno sebelumnya di kecamatan. Tidak ada perubahan hasil, nanti dirubah pada saat pleno di kabupaten. Kenapa tidak bisa langsung diakomodir? Saya mohon penjelasan, karena yang lalu kan langsung diakomodir. Nah, ini kan kecamatan rapat pleno terbuka, ranahnya kita. Kalau memang tidak boleh, tolong kami diberitahu PKPU-nya atau pasal berapa. Karena yang setahu saya di seluruh Indonesia, apa gunanya rapat pleno kalau tidak diakomodir? Kalau memang tidak, supaya semua parpol ini menyaksikan, tolong dikasih kami penguatan untuk melaporkan ke kabupaten. Kalau memang ada di PKPU berapa, pasal berapa, sehingga kita mengetahui bersama itu. Makasih. Aturannya kalau bisa itu. Pak Bepadi, saya dari operator Kabupaten Pangkep, jadi mungkin bisa ditambahkan masukan dari Pak Mujib. PKPU nomor 7 itu mengatur bahwa rapat rekap pleno itu diambil dari data Sidali. Nah, Sidali itu merekapnya per tanggal 1. Jadi kami harus berbasis data Sidali. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika temuan dari teman-teman Panwascam dan teman-teman dari partai politik itu, ya, artinya kan dia menjadi masukan dan tanggapan. Itu seperti itu Pak. Silakan mengisi di form masukan dan tanggapan. Nanti kami melanjutkan, karena kan ada masanya sekitar 15 hari nih. Itu nanti kami merekapnya di kabupaten kota. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Dalan. Saya ini dengan Pak Dalan sebenarnya pernah sama-sama Pak. Saya waktu Panwas Kabupaten 2015 kemarin. Pak Dalan juga masih di Panwas Kecamatan dengan sama. Ya ini kita di KPU sebetulnya itu diatur oleh beberapa petunjuk. Kita punya PKPU dengan surat edaran, biasa juga ada surat-surat yang sakti lah ceritanya orang bilang gitu. Jadi terkait dengan DPSHP akhir ini, kami beberapa hari yang lalu menerima surat 497 itu terkait dengan petunjuk terkait dengan pleno ini. Jadi terkait dengan mekanisme kalau ada masukan dan tanggapan itu tidak dirubah di tingkat PPS dan kecamatan. Itu nanti mengisi form tanggapan nanti dibawa ke kabupaten untuk dimasukkan di tingkat kabupaten. Kira-kira gitu. Pertanyaannya apakah tidak bisa di sini? Yaitu kalau kami melanggar surat itu juga kami yang akan kemudian kena. Saya ditegur sama pimpinan tidak patuh terhadap surat edaran. Itu susahnya juga kita, karena kita
terikat juga dengan itu gitu. Artinya selama yang saya tahu surat edaran yang baru turun itu memang untuk mekanisme perubahannya nanti di tingkat kabupaten. Jadi kawan-kawan kalau ada temuan atau tanggapan, temuan dari Panwas maupun masyarakat terkait apakah ada yang baru 17 tahun misalnya atau ada yang sudah meninggal pindah, silakan nanti di form ini nanti kami di kabupaten yang akan menginstruksi untuk dilakukan perubahan di DPSHP ini. Sebagaimana disampaikan oleh operator tadi kabupaten Pak Cali, Pak Rizali ini dari sejak di KPU memang data urusannya Pak, bergelut dengan data. Iya. Jadi memang dari dulu kita ini kalau soal data, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ini tidak akan mungkin kita tidak akomodir, karena itu pasti berubah. Kalau tidak ada di sini pasti akan kita lakukan di tingkat kabupaten. Dan begitu pun nanti, kalaupun bahkan setelah ada DPT Pak, DPT daftar pemilih tetap, itu tidak mungkin ada orang yang baru 17 tahun misalnya. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Pak Dalan tadi yang pertama, jadi yang dimaksud di undang-undang itu kenapa ada syarat pemilih itu sudah menikah atau pernah menikah? Karena undang-undang pemilu itu dengan undang-undang perkawinan beda Pak, beda nomornya, beda tahunnya, beda juga aturannya. Ya, ini yang kita khawatirkan karena yang kita gunakan untuk pemilu itu adalah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ya, jadi kalau di Undang-Undang 7 itu ya 17 tahun gitu. Hanya saja bagi yang sudah menikah, kenapa ada surat menikah? Itu boleh, yang penting sudah ada buku nikahnya gitu. Ada dokumen yang menunjukkan bahwa dia diakui oleh negara sudah menikah. Itu aja. Ya, itu saya sebenarnya anunya di situ. Makanya tadi soal umur itu ya, kalau misalnya dia mampu menunjukkan surat nikahnya berarti bisa. Juga ada ganda. Iya, sama kasusnya ini Faisal. Dia Loksus, dia terbaca di Sidali, dia ganda di Loksus. Untuk Faisal dia ganda di Pasir Batu Ngau, dia ganda di Kalimantan Timur. Menurut PPS dan PPK yang sudah konfirmasi, sudah lama memang merantau dan dia bekerja di sana di kebun sawit di Kalimantan Timur. Sama halnya dengan yang di Bontobirau itu Pak, yang suami istri. Dia sudah lebih dari 10 tahun tidak pulang dan sudah dihubungi bahwa dia tidak pulang untuk memilih. Makanya kami TMS kan di daerah ini dan dia MS di Loksusnya di sana, di lokasi khusus. Lokasi khusus itu tidak menjamin bahwa dia di rutan ya Pak ya. Dia mungkin ada di pesantren, di tempat kerja, ya di perusahaan. Begitu ada tanggapan dari Panwascam, saya langsung telepon satu persatu desa. Dibuatkan kematian yang meninggal, dibuatkan keterangan bahwa pindah kemana, di Loksus mana, sampai ada dari Telue itu ke Paropo yang di penjara apa di Palu, kita tahu semua. Bukti otentik itu kan ada Mi, yang barang kita yang berkor-kor ke desa-desa menelpon, ini sudah ada bukti. Itu saya cuma kembalikan ya. Bukti otentiknya tidak ada kakaknya Pak. Sekarang Pak Hari Sanggaji istrinya sudah ini yang meninggal. mengurus. Kalau yang itu saya sudah pahami. Meninggal sudah ada keterangan di situ, Itulah. sudah ada. Jadi persoalannya apakah dia kemudian atau tidak? Itu. Betul, biarkan dulu. Kenapa? Karena kita sendiri yang berkuar-kuar, telepon kepala desa, nah ini sudah ada bukti otentiknya. Itu. Saya cuma memperjelas apa yang disampaikan dulu, begitu. Kalau itu yang persoalan Sangadi saya sudah pahami. Yang jadi persoalan ini yang meninggal. Nah ada itu. Itu nih. Justru. Tapi kan di pending di kabupaten katanya. Itu. Oke, ya sudah dijelaskan tadi tuh. Kemudian Hari Sanggaji butuh otentik sudah tidak ada di Perkama, sudah tidak ada di Dukcapil di Pangkep. Nanti mendaftar ulang baru dimasukkan lagi. Itu buktinya Pak. Sekarang kamu datang, apa aja mau bukti? Dan buktinya tidak ada kakaknya, tidak datang. Kalau dia datang nanti kita masukkan. Yang meninggal bukan urusan haji itu, makanya baca itu Muhammad Ali. Inilah saya masuk ke saya, ini yang titik ini. Kami ini rapat pleno di kecamatan, otomatis saya Pak Camat tidak ada, berarti saya bertanggung jawab apapun. Sambil alih, apa yang kita bicarakan hari ini data otentik, tidak ada data otentik di situ. Yang ada surat keterangan. Yang data otentik itu kakak
KTP elektronik. Itu yang diakui oleh negara. Kemudian kita ini baca spandukta, rekapitulasi, artinya semua data yang dari PPS plenonya direkap di sini. Seharusnya sebelum pleno PPS ditandatangani, tegur PKDTA, kenapa ditandatangani? Kenapa disahkan pleno? Nah, kita ini hari rekap. Maaf Pak, Harusnya ini persoalan di Pak, desa Ki. rekap. Makanya saya bilang ada celah dikasih peraturan dirubah nanti di kabupaten. Biar kakak berwarna-warni di sini kita tampilkan, tidak ada haknya kita di sini untuk merubah. Jadi tolong kita siapkan data, PPK siapkan catatan, nanti dilaporkan di rekap kabupaten. Nah, kemudian ini kan seperti sampai ke Pak Mujib, kita diatur oleh sistem. Tidak oleh sistem, tidak bisa kita langsung merubah. Pak, siapa tadi? Ada 15 hari kan? Nah, saya kira itu saja. Kemudian tidak ada mikale, baca Ki, rekapitulasi. Jadi yang direkap yang dari PPS. Mengenai ada meninggal setelah rekap, nanti di Kabupaten Bayang dilakukan perbaikan. Itu pun dia masih mengalir ini barang, masih bisa berkurang, masih bisa bertambah. Jadi kalau kita ngotot-ngototkan di sini, tidak akan ada selesai. Pengawasan sudah bekerja sesuai dengan PPK, juga sudah bekerja sesuai yang koridornya. Jadi kita mungkin sepakat ini hari kita rekap jumlah yang dari PPS. Kalaupun ada nanti perubahan karena ada meninggal, ada tidak jelas, ada hari Rabu kita perekaman. Sudah kami undang kabupaten untuk memutus jaraknya orang Birau ke Pangkajene, ditinggal saja di Bantimurung. Itu kita sudah fasilitasi Pak dari pemerintah kecamatan. Jadi tolong teman-teman desa, hari Rabu kalau bisa kita datangkan semua. Mengenai pelayanan offline sudah tidak ada, yang ada hanya online. Tanggung jawabnya Pak Desa kepada warganya untuk menghadirkan. Seperti tadi ada kendaraan profesional, ya mungkin itu Pak. Hari ini kita cukup, kita sudah sepakat. Pak Noskam kasih masukan, BPK mencatat, nanti di kabupaten diadakan perbaikan. Pak Mujib ada lagi? Silakan Pak. 5 menit atau berapa menit? Saya sedikit menyampaikan saja bahwa inilah dinamika terkait dengan data pemilih. Artinya orientasi kita Pak Panwas dengan KPU itu sama sebenarnya untuk perbaikan data pemilih agar pemilu itu berkualitas. Ada 3 hal tadi yang saya simak dari perdebatan teman-teman PPK dengan Panwas ini. Yang pertama soal yang meninggal itu bukan sebenarnya tidak diakomodir ya. Memang mekanismenya bukan dirubah sini, jadi diakomodirnya di form tanggapan Pak. Di form tanggapan silakan dimasukkan di form tanggapan, nanti kita rubah di kabupaten. Artinya tetap diakomodir, tetap diakomodir. Yang kedua terkait dengan yang tadi tidak ada datanya itu, ya tidak ada datanya. Intinya kalau selama ada bukti itu bahwa ada kakaknya, ada KTP-nya Pak, itu pasti teman-teman masukkan. Kalau misalnya ada di sini, nanti disampaikan saja, oh ini ada di kakaknya, ada di KTP-nya, nanti teman-teman masukkan. Itu ada nih, oh nanti ada dari sekdes. Oh ya, data lama ya, oh ya nanti. Kalau misalnya ada Pak orangnya nanti dibawa ke perekaman saya Pak hari Rabu supaya bisa Iya. Jadi yang ketiga tadi Pak Maslam bilang ditelusuri bukan Pak. Ini soal mekanisme waktu saja yang diberikan oleh surat edaran. Itu enggak ada. Jadi yang intinya adalah waktu yang diberikan oleh surat edaran itu nanti diselesaikan di kabupaten. Ini bukan soal penelusuran Pak. Kalau sudah, ya bahasanya Pak Maslam itu. Karena sudah ada orang meninggal, sudah ada surat keterangannya kok, sudah pasti mati. Sudah pasti mati. Hanya saya bukan ditelusuri. Ini hanya mekanisme saja yang diberikan surat edaran. Ada waktu untuk kemudian kita rubah nanti di kabupaten. Itu sih Pak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya dinamika ini sebenarnya bagus. Kalau misalnya artinya tujuan kita memang satu, untuk bagaimana pemilu ini lebih bagus lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Sekam. Terima kasih banyak, ini sudah difasilitasi kita ini bertemu di tempat ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian undangan yang mungkin
tidak terbiasa melihat perdebatan PPK-PPN ini, Panwas. Sudah biasa Iya. ya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada Parpol. Bapak dari Parpol aman. Ya. Aman Pak. Nanti Bapak dari Parpol DPT-nya kalau sudah dicetak KPU ambil Ki. Baru warna-warni nih yang mana orang tak kira-kira. Ya, oke? Nah, Oke. nanti mana salah sih Ki. Jadi cukup jelas ini hari meskipun ada dinamika itulah namanya Biasa itu. biasa. Terakhir lagi saya sampaikan kepada Bapak dari Parpol, teman-teman dari desa bahwa hari Rabu Pak, jangan sampai ada simpatisan tak belum ada KTP-nya. Kalau Pak Desa tidak bisa akomodir, kita bantu hadirkan. Di teman-teman desa juga ingatkan Pak Desata bahwa hari Rabu kita perekaman di sini. Warga yang tidak muncul datanya, kalau datang pasti muncul. Jadi minta tolong hadirkan Ki. Nggak usah turun. Ada bulu telu ya cukup naik di sini di tengah-tengah. Ya. Jemputi saja. Bagaimana cara hadirkan? Kalau memang tidak bisa tuntas besok, lusa kan mungkin paling tinggal 3-2 ya antar pergi kabupaten kan. Ya. Yang penting kita sudah bekerja memfasilitasi teman-teman PPK, PPS, Panwas untuk menjamin hak pilih warga tak. Terima kasih Pak atas kehadiran tak. Selamat kembali ke rumah masing-masing dengan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.